Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Nikah menurut bahasa artinya yang pertama berhimpun atau berkumpul, dan yang kedua hubungan seksual. Sedangkan menurut istilah, menurut Jalaluddin Al-Mahalli, suatu akad yang membolehkan wat'i dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wat'i dengan lafal inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafal yang semakna. Dan menurut Imam Hambali, suatu akad yang dilakukan menggunakan lafal inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat, kenikmatan atau kesenangan. Lalu apa dalil tentang pernikahan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Lalu dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'ah bi arba' limaliha wa linasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Tentu yang paling utama ya karena agamanya, karena kalau kita menikahi karena agamanya, maka sesuai yang Rasul sabdakan akan mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Lalu apa hukum pernikahan itu? Ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama, mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua, sunnah, berkeinginan untuk menikah, memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, dan masih mampu menahan diri. Yang ketiga, wajib, memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang keempat, makruh, mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah. Dan yang kelima, hukumnya haram, mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya, keluarganya, serta niat-niat
jelek lainnya. Lalu apa rukun dan syarat nikah? Rukun nikah sudah pasti calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Syarat nikah yang pertama untuk calon suami, Islam, laki-laki yang balik dan berakal sehat, bukan lelaki muhrim dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri dan tidak sedang dalam ihram baik haji ataupun umroh. Sedangkan calon istrinya sama, Islam, perempuan yang balik dan berakal sehat, bukan perempuan muhrim dengan calon suami, bukan seorang banci, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang, dan bukan dalam ihram haji atau umrah. La yunkahul muhrim wala yunkah wala yaktub. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah atau melamar. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, wali. Jelas yang pertama Islam, laki-laki balik dan berakal sehat dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka dan tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya. Lalu saksi minimal 2 orang, kemudian berakal, laki-laki, adil, dapat mendengar, melihat dan berbicara, Islam, baligh, memahami isi lafal ijab kabul dan merdeka. Lalu yang kelima tentang ijab kabul. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syarat ijab yang pertama, pernikahan nikah ini hendaklah tepat. Yang kedua, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran. Yang ketiga, diucapkan oleh wali dan wakil atau wakilnya. Kemudian yang keempat, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang kelima, tidak secara taklid atau sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan. Contoh bacaan ijab, misalnya wali berkata kepada calon suami, aku nikahkan, disebutkan nama calon suami dengan nama calon istri, binti, nama orang tua calon istri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat bayar tunai. Seperti itu kira-kira. Kemudian syarat-syarat kabul apa? Yang pertama, ucapan ijab harus sesuai dengan ucapan kabul. Yang kedua, tidak ada perkataan sindiran. Yang ketiga, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. Yang keempat, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah atau nikah kontrak. Yang kelima, tidak secara taklid atau sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan atau sewaktu kabul dilafalkan. Kemudian yang keenam, menyebut nama calon istri. Ketujuh, tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Contoh kabul misalnya, ini pasti akan dilafalkan oleh calon suami setelah wali membacakan ijab. Misalnya, aku terima nikahnya Fulanah binti siapa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, seperti itu. Nanti akan diberikan contoh ya, atau ada video tentang prosesi pernikahan. Pernikahan yang terlarang dalam Islam
Yang pertama, nikah mut'ah. Kenapa? Karena pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu saja, atau kita sebut dengan kawin kontrak, kemudian bertujuan untuk bersenang-senang saja. Nikah mut'ah telah dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya dari Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, bahwasanya bapaknya meriwayatkan ketika dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, dulu pernah aku izinkan kepadamu perkawinan mut'ah, tapi ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, nikah syigor. Apabila seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan tujuan agar seorang laki-laki lain menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki lain atau pertama tanpa mas kawin atau pertukaran anak perempuan, pernikahan ini dilarang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha anis syigor, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang perkawinan syigor. Yang ketiga, nikah tahlil. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang telah ditolak bain, dengan maksud pernikahan tersebut membuka jalan terhadap bekas suami pertama untuk nikah kembali dengan bekas istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa iddah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallil lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil yang mengawini setelah talak bain, dan muhallil lahu atau bekas suami pertama yang akan mengawini kembali. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasai. Lalu selanjutnya adalah mengenai tolak atau talak. Talak itu melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Hukum asal talak adalah makruh. Abghadul halal 'indallah talak. Perbuatan yang halal tetapi paling dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Darda dan Ibnu Majah. Talak yang pertama hukumnya wajib apabila mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak. Kemudian talak hukumnya haram apabila menimbulkan mudarat pada salah seorang dari suami istri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya. Macam-macam talak itu, yang pertama talak sunnah, kedua talak bain, yang ketiga talak sharih, yang keempat talak munjaz dan talak mu'alaf, yang kelima talak dengan wakil atau dengan tulisan, yang keenam talak bid'ah, yang ketujuh talak raj'i, dan yang kedelapan talak kinayah. Rukun talak.
Yang pertama, talak dilakukan oleh suami kecuali untuk kasus tertentu. Istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dengan demikian, jika si istri mengatakan kita bercerai pada si suami, maka hal ini tidak dianggap sah dan tolak tidak terjadi atau berlaku. Kedua, suami adalah orang yang balik dan berakal. Yang ketiga, tolak dijatuhkan atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain. Yang keempat, talak tidak dilakukan pada saat marah, gila atau hilang akal atau mabuk. Yang kelima, adanya lafal baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah. Selanjutnya, syarat talak itu suami meski orang yang berakal. Kemudian suami itu tidak dungu, bingung, hitam ataupun sedang tidur. Kemudian suami itu telah balik dan suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak jika ia menjatuhkan talak melalui lafal kinayah. Lalu syarat-syarat talak yang terdapat pada istri. Wanita tersebut adalah masih menjadi istrinya atau masih berada dalam masa iddah. Syarat-syarat talak yang terdapat pada lafal talak. Yang pertama, menggunakan lafal yang bermakna talak, baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami. Yang kedua, orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu. Yang ketiga, lafal talak itu ditujukan kepada istrinya dalam sebuah kalimat. Rujuk itu mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara-cara tertentu. Hukum rujuk itu pada asalnya adalah jaiz, kemudian berlaku hukum lain menurut keadaan sebagai berikut. Yang pertama, haram. Istri dirugikan. Kenapa? Karena lebih menderita dibanding sebelum rujuk. Kedua, makruh. Meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya. Yang ketiga, sunnah. Rujuk lebih bermanfaat. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Syarat-syarat rujuk itu, yang pertama, atas kemauan sendiri, dinyatakan dengan perkataan. Mantan istri harus masih berada dalam masa iddah, dan rujuk tersebut harus disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Nah, baik, kita sekarang mengambil hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman jiwa. Kedua, pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Yang ketiga, pernikahan dapat mengangkat martabat seorang wanita. Yang keempat, dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Yang kelima, pernikahan dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina. Yang keenam, menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil. Yang ketujuh, dengan pernikahan akan tercipta regenerasi yang sah dan terhormat. Dan yang kedelapan, dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi. Itulah sekilas tentang pernikahan.